Selamat siang. Di sini saya akan memperlihatkan perencanaan jaringan 4G long term evolution LTE 1800 MHz di Kepulauan Anambas yang beranggota Samuel Jeffrey Martin dan Andi Sultan. Jurusan Teknik Elektro Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam Politeknik Senggarang Tanjung Pinang. Untuk di pertama ini ada abstrak peningkatan aksesibilitas kualitas layanan telekomunikasi Kepulauan Anambas menjadi prioritas untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur yang ada. Penelitian ini menyusun perencanaan jaringan 4G LTE di beberapa ratus MHz di Kepulauan Anambas dengan menggunakan data geografis populasi dan infrastruktur existing. Kebutuhan, kapasitas, dan cakupan layanan dilakukan berdasarkan distribusi pengguna dan pemilihan lokasi base transceiver station atau BTS menggunakan metode analisis spasial dan geographic information system atau disingkat BIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 17 BTS diperlukan untuk melayani sekitar 45.000 penduduk dengan lokasi tersebar di Tarlempa, Jemaja, Siantan, Matak, dan Air Asuk. Setiap BTS dirancang untuk melayani minimal 2.000 pengguna. Evolusi dampak menunjukkan bahwa pembangun jaringan ini meningkatkan akses informasi pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi bagi masyarakat. Nambah rekomendasi mencakup monitoring dan evaluasi berkala serta berpartisipasi aktif masyarakat dalam pemberian infrastruktur. Yang pertama ini ada pendahuluan peningkatan aksesibilitas telekomunikasi di daerah terpencil merupakan prioritas untuk mendukung pemerataan, pembangunan, dan perekonomian. Kepulauan Anambas sebagai salah satu wilayah di Provinsi Kepri masih mengalami keterbatasan akses telekomunikasi, infrastruktur telekomunikasi yang terbatas mengakibatkan rendahnya kualitas layanan internet dan komunikasi yang terdampak pada berbagai sektor termasuk pendidikan, kesehatan, dan bisnis. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah merencanakan pembangunan 17 tower base BTS di Kepulauan Anambas sebagai bagian dari program nasional untuk meningkatkan akses dan kualitas jaringan 4G di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan jaringan 4G optimal di Kepulauan Anambas dengan mempertimbangkan aspek teknis dan non-teknis untuk memastikan tercapainya kualitas layanan yang diharapkan. Rencana ini mencakup analisis kebutuhan, kapasitas, dan cakupan pemilihan lokasi BTS. Pengenalan 4G LTE diperkenalkan untuk memenuhi peningkatan permintaan untuk kecepatan akses yang lebih tinggi untuk aplikasi multimedia. Teknologi ini merupakan teknologi pra-4G yang didefinisikan dalam standar 3GPP. Menurut standar LTE memberikan kecepatan downlink hingga 100 Mbps dan 50 Mbps untuk uplink pada channel bandwidth 20 MHz. Berdasarkan keunggulan LTE didukung teknologi OFDMA atau disingkat Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Untuk arah downlink kemudian teknologi SCFDA atau disingkat Single Carrier Frequency Division Multiple Access. Untuk arah uplink untuk mencapai data rate lebih tinggi dan penggunaan bandwidth yang maksimal dan efisien. Perkembangan teknologi telekomunikasi seluruh telah berkembang dari generasi 1G hingga generasi 3G, maka sekarang dikembangkan menjadi generasi 4G. Baik, selanjutnya itu adalah tinjauan
pustaka, yang dimana pertama itu kita membahas long term evolutionnya, yang dimana adalah jaringan akses radio yang merupakan pengembangan dari teknologi sebelumnya, yaitu UMTS 3G dan ISPA 3,5G, yang mana LTE disebut sebagai generasi keempat 4G yang merupakan rilis 8 pada fitur standarisasi The Three Generation Partnership Project atau 3GPP. Teknologi LTE ini mampu memberikan kecepatan akses data hingga 300 Mbps pada arah downlink dan 275 Mbps pada saran oblique. Kemampuan keunggulan dari LTE ini terhadap teknologi sebelumnya selain dari kecepatannya dalam transfer data, tetapi juga karena LTE dapat memberikan cakupan dan kapasitas dan layanan yang lebih besar, mengurangi biaya dalam operasional, mendukung penggunaan multi pena antena, fleksibel dalam penggunaan bandwidth operasionalnya, dan juga dapat terhubung atau terintegrasi dengan teknologi yang sudah ada. Selanjutnya adalah capacity planning. Capacity planning ini merupakan suatu perencanaan dalam pembangunan jaringan di suatu wilayah tertentu yang objeknya berupa jumlah penduduk atau usernya, yang dimana dalam perancangan ini setiap BTS-nya itu dirancang kapasitas untuk melayani minimal 2000 pengguna secara simultan dengan pertimbangan pertumbuhan pengguna dan peningkatan traffic data. Direncanakan penggunaan teknologi LTE ini untuk untuk mendukung kapasitas yang lebih tinggi. Baik, yang ketiga itu adalah radio link budget. Link budget ini adalah perhitungan jumlah daya loss-nya pada pengiriman sinyal mulai dari transmitter sampai receiver. Link budget menghitung seluruh gain dan loss dari sistem transmisi dari awal pengiriman sinyal hingga sinyal itu diterima. Adanya penghalang seperti gedung dan pepohonan dapat menjadi dasar diperlukannya perhitungan link budget. Link budget juga dihitung dengan melihat spesifikasi yang ada pada antena. Tujuan dari link budget ini adalah untuk mengidentifikasi path loss maksimum yang diizinkan antara pemancar hingga penerima atau maximum allowed path loss. Perhitungan MAPL ini akan mempengaruhi kualitas sinyal yang diterima pada receiver UA atau user equipment. Salah satu parameter kualitas pada penerima yang dilakukan perhitungan pada nilai RSCP atau receiver signal code power. Nilai RSCP dapat setelah perhitungan dari AERP. RAP ini merupakan nilai daya yang dipancarkan antena untuk menghasilkan puncak daya yang diamati pada arah radiasi maksimum penguatan antena dengan rumus sebagai berikut yang bisa dilihat pada layar ini. Baru untuk tabel RCP-nya, rank 130 sampai minus 100 itu grade-nya adalah poor, dan minus 100 sampai minus 90 adalah intermediate, dan minus 90 sampai 80 adalah very good, dan minus 80 sampai minus 30 adalah excellent. Dari tabel atas diinformasikan mengenai standar rentang nilai RCP, di mana nilai RCP yang ideal untuk diterapkan pada jaringan LTE adalah berkisaran antara minus 90 dBm hingga minus 30 dBm, yaitu berada pada tingkat very good atau dan excellent. Dan yang keempat adalah model propagasi GOES 231 Welfis Ikegami dan Okumahara Hata. Pada penelitian yang menggunakan model propagasi cost ini, nilai path loss dan dari progresasi ini akan dihitung dan akan disesuaikan dengan daerah morfologi area yang terdapat di Kabupaten Anambas. Model ini suatu cara untuk memprediksi daya sinyal rata-rata. Model cost ATA ini merupakan perluasan model dari modulasi propagasi Okumahara Hata. Karena kesederhanaan dan keandalannya, modul COS 231 ini merupakan model propagasi yang mencakup jangkauan frekuensi yang lebih luas. Pemodelan ini merupakan formula empirik yang estimatik perhitungan path loss propagasi sinyal berdasarkan pengukuran Okumahara terhadap propagasi sinyal di Tokyo. Baik, ini adalah rumusan model propagasi Okumahara, bisa dilihat pada layar ini, yang dimana P merupakan simbol dari path loss dB dan V melambangkan frekuensi MHz yang digunakan HB, yaitu melambang tinggi base station atau M. HR merupakan ketinggian dari user equipment, D merupakan jarak antara base station dan user equipment, dan HER adalah faktor koreksi tinggi antara antena base station. Dari model empirik ini, kita kombinasi antara model J. Welfis dan F. Ikegami adalah tingkat akurasi dari model empirik ini cukup tinggi. Karena dalam lingkungan urban, khususnya dalam propagasi di atas, bangunan multi-difference ini merupakan hal utama. Berikut merupakan rumusan mencari nilai path loss pada model propagasi KS 231 Welfis Ikegami. Bisa dilihat pada gambar pada layar di sini.
Baik, selanjutnya dijelas oleh Andi Gunawan. Metode penelitian yang itu ada yang pertama yaitu ada perancangan sistem. Perancangan pada penelitian ini melalui beberapa proses untuk menyelesaikannya. Nah, bisa dilihat itu ada mulai menemukan habis mulai baru kita menemukan daerah perancangan, baru kita masuk ke pengumpulan data penduduk daerah ke objek penelitian, baru kita masuk ke perencanaan kapasitas, baru kita masuk ke apa nih? Nah, bisa dilihat lah dari situ ya teman-teman. Saya agak nampak. Oke. Nah, yang selanjutnya ada B, Kabupaten Anambas. Pulau Anambas membutuhkan kapasitas layanan yang memadai untuk sekitar 45.000 penduduk dengan distribusi yang bervariasi antara pulau-pulau berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk dan peningkatan penggunaan data. Diperkirakan bahwa masing-masing BTS harus mampu melayani minimal 2.000 pengguna secara simultan. Lokasi 17 BTS diusulkan tersebar di beberapa pulau utama dengan pertimbangan cakupan maksimal dan efisiensi jaringan. Berikut adalah beberapa lokasi yang utama diusulkan, yaitu Tarempa, yang kedua itu Jemaja, dan Jantan, dan keempat itu Mata, Palmata, yang kelima itu Air Asup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Samuel. Oke, baik. Yang ketiga adalah perancangannya, di mana perancangan ini merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan fungsi dari kemajuan telekomunikasi saat ini. Meskipun banyak penyedia layanan telekomunikasi telah menerapkan LTE sejak beberapa tahun terakhir, namun dalam penerapan tersebut belum mencakup keseluruhan daerah di Indonesia, terlebih di Kabupaten Anambas. Beberapa penyedia di layanan telekomunikasi telah mengatakan LTE di kawasan, namun dalam penerapan ini dirasa kurang optimalkan karena masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh layanan LTE, terutama di Pulau Jemaja, Pulau Siantan, Pulau Mata, dan Pulau Badas. Di sini bisa dilihat pada peta atau tampilan gambar ini yang memuat informasi mengenai kekuatan sinyal di daerah Kabupaten Anambas, di mana terlihat beberapa titik dari gambar tersebut memiliki kualitas sinyal yang tidak terlalu kuat atau berwarna orange, sedangkan sinyal kuat berwarna merah. Bahkan di beberapa titik lainnya belum tersentuh jaringan LTE. Bisa dilihat ini merah di dekat daerah Siantan juga, tapi tidak terlalu Siantan. Dan keempat itu adalah kapasitas runningnya, itu menentukan jumlah user, kepadatan potensial pelanggannya. Baru kedua, analisis kebutuhan Offered Bit Quality (OBQ). Yang OBQ sendiri yang diperlukan untuk merancang kebutuhan bit yang ditaruhkan kepada pengguna. OBQ sendiri diperlukan untuk merancang kebutuhannya. Dan bisa dilihat pada tabel ini, yang dimana parameter-parameternya bisa kita lihat. Tarempa dalam perancangannya itu Tarempa jumlah penggunanya 9.000 sekian, rata-ratanya 5 bps, dan total grafiknya 47.000 mbps. Baru Jemaja 7.875, rata-ratanya 5, total grafik mbps nya 39.000. Siantan 6.300, totalnya 31. Palmata 4.725, total anunya 23.625. Air Asup 3.150, dan total grafik datanya 15.000. Jadi total jumlah penggunaannya yang dalam perancangan ini adalah 31.500, yang dimana total grafiknya seluruhnya itu 157.000. Yang kelima ini adalah coverage planning, yaitu perhitungan mean budget, merupakan perhitungan terhadap seluruh parameter dalam transmisi sinyal, mulai dari gain dan loss pada TX hingga RX, untuk mendapatkan nilai estimasi gain dan loss mulai dari TX hingga RX. Bisa dilihat pada tabel berikut ini saat uplink downlink.
parameter frekuensi uplinknya 1800 dan downlinknya 1800 MHz. Bisa dilihat pada tabel ini. Baru tabel keempat adalah spesifikasi model propagasi Okumahara Ata di Kabupaten Anambas, yang dimana parameter frekuensi operasinya nilainya 1800 dan tinggi antenanya itu adalah 30 meter dan tinggi antena UE nya 1,5 meter, jarak BTS ke UE 1 sampai 20 km. Konstanta lingkungan adalah 0 dB dan koreksi lingkungannya 0 dan koreksi lingkungannya 5,4 dan koreksi lingkungan untuk pinggiran pendesaan 40,94. Sementara untuk propagasi model COST231 verifikasi penggunaan spesifikasi seperti berikut. Bisa dilihat pada tabel ini. Nah, baik, di sini adalah hasil penelitian perhitungan OBQ, yang dimana pada tabel tersebut layanan S ini deltanya 50 km 2, BHCA nya 1200, BW nya 20 MHz, penetrasinya 80%, kemudian OBQ nya 1.600 km persegi, dan layanan SMN nya 30, delta 3 km, BHCA nya 800, BW MHz nya 15, dan penetrasinya 70, OBQ nya 1.050.000 km persegi. Dan kedua terakhir layanan SD, yaitu deltanya 20, km 4, BHCA nya 60 dan BWMS 10 dan penetrasinya 60, OBQ nya 600.000 km. Tabel ini memberikan gambaran tentang jenis layanan yang digunakan untuk menghitung OBQ di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti integrasi pengguna, bandwidth, dan penetrasi penggunaan dalam merancang kapasitas jaringan yang optimal. Hasil perhitungan OBQ ini menunjukkan adanya kebutuhan yang tinggi untuk layanan data di Kabupaten Kepulauan Anambas, pengembangan infrastruktur telekomunikasi yang fokus pada peningkatan kapasitas jaringan di daerah dengan OBQ tinggi sangat penting untuk memastikan layanan yang optimal. Pembangunan tower di titik strategis dan peningkatan kapasitas bandwidth akan membantu memenuhi permintaan layanan yang terus meningkat. Ringkasan perhitungan parameter yang dapat dilihat di sini, ada tabel parameter dan nilai jumlah pengguna, yaitu 31.500, dan rata-rata kecepatan data Mbps nya itu 5. Nah, untuk faktor penggunanya itu ada 0,5, dan untuk OBQ nya 78.750 Mbps. Tabel ini menunjukkan bahwa total kapasitas data yang ditawarkan oleh jaringan OBQ di Kabupaten Kepulauan Anambas pada lokasi puncak Busihurs adalah sekitar 78.750 Mbps. Perhitungan ini baru untuk selanjutnya memiliki OBQ sebesar 1.600.000 streaming video berkualitas tinggi dengan penetrasi 80%. Ini menunjukkan bahwa layanan ini cukup populer dan banyak digunakan oleh penduduk di daerah terjangkau, dan memiliki OBQ sebesar 1.050.000 bps kilometer. Layanan ini memiliki lebih untuk telepon dan video call yang membutuhkan bandwidth menengah. Penetrasi sebesar 70% menunjukkan tingkat penerimaan yang baik di masyarakat. Dengan OBQ sebesar 600 Mbps, layanan ini mencukup penggunaannya aplikasi dengan kebutuhan bandwidth lebih rendah seperti teks dan aplikasi sosial. Penetrasi sebesar 60% mencerminkan penggunaan yang lebih rendah dibandingkan layanan lainnya, tetapi tetap signifikan. Terus selanjutnya ada kesimpulan. Dapat disimpulkan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan wilayah yang terdiri dari banyak pulau, menghadirkan tantangan tersendiri dalam hal pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Dengan masih banyaknya daerah yang belum terjangkau layanan LTE 4G, pengembangan jaringan ini menjadi prioritas
untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan telekomunikasi bagi masyarakat setempat. Hasil perhitungan Overhead Bid Quality OBQ atau disingkat OBQ memberikan wawasan penting mengenai kebutuhan kapasitas jaringan di Kabupaten Anambas. Masih terdapat beberapa daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas yang belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan LTE seperti desa-desa di Pulau Jemaja, Pulau Siantan dan Pulau Mata dan Pulau Badas. Upaya perluasan jaringan terus dilakukan untuk memastikan seluruh wilayah dapat menikmati layanan LTE yang memadai. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Anambas harus difokuskan pada peningkatan kapasitas jaringan di daerah OBQ tinggi. Selain itu, peningkatan penetrasi layanan di wilayah terpencil harus menjadi prioritas utama. Nah, dapat dilihat di sini sumber-sumber yang kami ambil dari jurnal. Dapat lihat di sini. Ini saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Apabila ada kekurangan atau ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.